Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Hari ini diperingati sebagai 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia sejak tahun 1977. Selama itu pula telah banyak perkembangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam memajukan pasar modal Indonesia. Bulan Agustus menjadi bulan bersejarah bagi pasar modal Indonesia. Karena pada 10 Agustus 1977 Presiden Soeharto meresmikan kembali beroperasinya Bursa Efek di Indonesia, pengaktifan kembali pasar modal Indonesia juga ditandai dengan IPO PT Semen Cibinong Tbk sebagai emiten pertama di Bursa Efek Indonesia. Momentum perkembangan pasar modal Indonesia pun secara masif terjadi pada periode 1988 hingga 1990 dengan diterbitkannya paket deregulasi bidang perbankan dan pasar modal. Belai tersebut mendorong masuknya investor asing ke Bursa Efek dan berdampak positif dengan menjadi penggerak pasar. Dan hingga saat ini telah banyak langkah yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dalam komitmen memajukan pasar modal Indonesia hingga mencapai usia 43 tahun diaktifkannya pasar modal. Lantas apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperingati 43 tahun diaktifkannya pasar modal, terutama di tengah pandemi Corona saat ini? Kita simak perbincangannya berikut ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut terkait peringatan ke-43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan Ibu Risa Effenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-43 tahun Pasar Modal Indonesia. Halo, selamat siang Bu Risa. Selamat siang Mas. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, insya Allah selalu sehat Bu ya di kondisi seperti ini. Ya Bu Risa, ini kita tahu 43 tahun begitu ya diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Ada tema yang diusung ini ya, memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Yes. Nah ini boleh jelaskan sedikit tidak Bu, kenapa dan apa maksud dari tema ini sebetulnya? Oke, tahun ini kan memang tahun yang sangat berat ya. Semua sektor perekonomian itu tidak terkecuali industri pasar modal mengalami kejadian luar biasa di mana kita seperti dipaksa gitu ya untuk beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru atau yang disebut new normal itu. Misalnya working from home, jadi ada transformasi dari yang tadinya manual menjadi full digital misalnya. Namun karena kita tetap berusaha, kami tetap berusaha untuk mempertahankan dan menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada stakeholdernya pasar modal. Dan kami juga berkeyakinan penuh bahwa meskipun pandemi COVID-19 ini tantangannya berat sekali dan banyak pembatasan-pembatasannya, pasar modal itu tetap harus tumbuh dan tetap terus maju. Nah, makanya hal-hal seperti inilah yang membuat peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ini mengusung dan menjunjung tinggi semangat untuk memperbaiki dan terus memperkuat stabilitas di pasar modal, terutama dalam hal menjaga integritas dan kredibilitas pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Era new normal ini kan memang merupakan tantangan ya. Tapi dengan dukungan OJK dan bersama-sama dengan self-regulatory organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSEI, tema yang diusung itu diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh stakeholders industri pasar modal di Indonesia. Oke, kepercayaan begitu ya, kemudian stabilitas. Tapi Mbak, saya tanya sedikit begitu, stabilitas pasar modal kita masih cukup terjaga Bu sejauh ini? Insya Allah masih tetap terjaga. Masih terjaga begitu ya, meskipun kondisinya cukup berat begitu ya, ada penurunan di sana sini terutama dari global begitu ya. Kita lihat sekali. Tapi ya sepertinya masih cukup menarik tentunya pasar modal Indonesia. Nah, ini kemudian 43 tahun perjalanannya tidak sebentar Bu. Apa kemudian akhirnya milestone atau capaian-capaian yang sudah dibukukan oleh pasar modal Indonesia sejauh ini?
Banyak sekali Mas, meskipun pasar modal itu kan pernah hadir tahun 1912 dan sempat ditutup, tapi kemudian tahun 1977 diaktifkan kembali dan tonggak perkembangannya itu sudah banyak sekali. Saya sebutkan aja beberapa capaian yang penting ya Mas ya. Misalnya tadi tahun 1977 itu Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto dan salah satu perusahaan yang pertama sekali go public itu adalah PT Semen Cibinong. Itu perusahaan tercatat yang pertama. Waktu itu BEJ itu dijalankan oleh di bawah Bapepam, Badan Pengawas Pasar, Badan Pelaksana Pasar Modal. Nah, tahun 96 KEPEI berdiri, tahun 97 KESE berdiri. Tadi maaf terlongkap, tahun 95 itu otomasi perdagangan di bursa dilakukan dengan implementasi JATS, itu Jakarta Automated Trading System. Lalu tahun 2000 kita switch transform dari yang tadinya fisik, saham fisik menjadi scriptless. Menjadi scriptless, Iya, completely scriptless. Lalu tahun 2001 KEPEI itu mengimplementasi sistem pinjam meminjam efek untuk pertama kalinya, dan ada sistem clearing derivatif juga oleh KEPEI. Lalu tahun 2002 ada percepatan penyelesaian transaksi yang tadinya T4 menjadi T3, dan tahun 2018 dari T3 menjadi T2. Jadi sekarang kita udah di T2. Transaksinya selesai 2 hari setelah dieksekusi bursa. Ya. Oke, baik. Jadi efisiensinya juga semakin terasa begitu ya, dan juga efektivitasnya baik. Bu Risa, mungkin masih banyak begitu ya pencapaian yang bisa diinformasikan, tapi nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, dan juga saya akan tanyakan juga bagaimana kemudian rangkaian acara di HUT ke-43 tahun ini. Usai jeda tapi ya Bu Risa. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing, dan masih terkait dengan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia sekaligus sebagai hari ulang tahun Pasar Modal Indonesia. Kali ini saya berbincang dengan Ibu Risa Effenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT Pasar Modal Indonesia. Bu Risa, tadi sudah cukup banyak begitu ya pencapaian yang disebutkan dan juga dijelaskan, tapi terkait dengan acaranya sendiri, ini rangkaiannya sebetulnya ada apa saja di tahun ini, Bu? Rangkaian acaranya itu banyak banget dan melibatkan seluruh stakeholders di pasar modal. Misalnya tadi ada yang pertama itu puncaknya pembukaan perdagangan dan dilanjutkan dengan konferensi pers oleh OJK dan SRO. Lalu ada Public Expose Live 2020, ada The Sixth Indonesian Finance Association International Conference, lalu ada Sekolah Pasar Modal untuk Negeri yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan bursa di seluruh Indonesia, ada Capital Market Summit dan Expo 2020, ada CEO Networking untuk CEO listed companies, ada Capital Market Fund Day, ada kompetisi pasar modal berupa Indonesia Capital Market Got Talent, ada TikTok and YouTube Challenge, ya, ada Tenders Challenge untuk galeri-galeri investasi bursa efek, lalu ada kompetisi virtual trading, ada e-competitions, ada CSR juga, Corporate Social Responsibilities, serta kegiatan media yang berupa media gathering, lalu ada virtual media, dan kompetisi penulisan artikel dan fotografi jurnalistik untuk wartawan pasar modal. Oke, cukup banyak sekali. Ini meliputi berbagai pihak tentunya. Investor juga bisa ikutan di situ, Bu ya? Bisa banget. Bisa banget ikutan situ. Nah, tapi dengan banyaknya kegiatan yang ada, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ada perbedaankah begitu, Bu, terutama dari sisi pelaksanaannya? Perbedaannya itu sangat signifikan karena tahun ini dengan adanya berbagai pembatasan yang terkait COVID-19 ini, kita harus meniadakan acara-acara yang sifatnya mengumpulkan massa, kerumunan orang banyak. Itu kita ganti dengan yang sifatnya virtual dan semi virtual. Jadi misalnya tadi acara di main hall, acara pembukaan perdagangan dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia itu dilakukan secara semi virtual. Jadi bedanya itu, kalau yang tahun ini sebagian besar bahkan semuanya itu
virtual atau semi virtual. Virtual dan semi virtual begitu Iya, ya. Ini menjadi konsep yang sepertinya sangat berbeda begitu ya dengan Sangat tahun berbeda sebelumnya. dengan tahun sebelumnya. Ini mulai kapan Ibu mulai kegiatannya? Tadi kan cukup banyak. Apakah kemudian dari hari ini sudah mulai ada kegiatan? Hari ini sudah, yaitu tadi yang pembukaan perdagangan yang dilakukan oleh Pak Wimbo dan Pak Hussein. Lalu nanti baru kita lanjutkan dengan kegiatan lainnya begitu kegiatan ya? yang lain-lainnya. Oke, optimistis ini akan partisipasinya tentunya tinggi begitu ya dari Insya tahun ke Allah, tahun? iya. Oke, insya Allah ini pastinya dengan kegiatan yang cukup banyak akhirnya bisa gather semua stakeholders begitu ya? Ya, mungkin lebih banyak jangkauannya, karena kan ini kan virtual ya. Jadi bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Bahkan Indonesia. tidak terbatas di Jakarta saja Tidak, begitu ya? Iya. Oke. Makanya Nah, banyak acaranya yang melibatkan calon investor misalnya atau investor oke. dari Jadi seluruh Indonesia. Iya. cukup luas jangkauannya. Nah, ini terkait dengan HUT ke-43. Bu Risa selaku Ketua Panitia, sebetulnya apa kemudian harapannya untuk pasar modal Indonesia ke depannya? Terakhir. Tentunya selaku regulator ya, kami di SRO, BEI, KEPEI dan KESEI dan didukung dengan OJK akan terus berupaya untuk menjaga agar pasar modal itu dapat berkembang menjadi lebih maju lagi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders pasar modal, terutama dengan meningkatkan stabilitas dan kredibilitas dari segi infrastruktur, regulasi, monitoring, dan perlindungan investor. Dan tentunya juga ke depannya pasar modal Indonesia itu diharapkan terus dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi salah satu pilar pembangunan dan penopang perekonomian Indonesia. Oke, baik. Semoga harapan-harapannya tercapai dan lagi-lagi investor semakin pede begitu ya dan semakin yakin untuk bisa masuk ke pasar modal Indonesia. Baik, Iya. Ibu Risa terima kasih banyak sudah bergabung Sama-sama, bersama kami siang Mas. hari ini dan sukses selalu untuk acara HUT ke-43 Pasar Modal Indonesia. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Risa Evenita Rustam selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-43 Pasar Modal Indonesia. Dan jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.